Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil makalah kami, terlebih dahulu di sini kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya sendiri atas nama Purnamasari selaku moderator sekaligus pemateri kedua, dan Nur Laila selaku pemateri pertama. Selanjutnya Sulfani Damayanti selaku pemateri ketiga, dan yang terakhir atau yang keempat Didin Wahyudin selaku pemateri keempat. Baik, langsung saja saya berikan kesempatan kepada pemateri pertama untuk mempresentasikan makalah kami dan diikuti dengan pemateri-pemateri selanjutnya. Kepada pemateri pertama dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dengan NIM 2020 A1H017. Di sini saya sebagai pemateri pertama, yaitu akan menyampaikan pengertian dari pengembangan profesi keguruan. Baik, langsung saja kita membahas materi tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengembangan bisa diartikan dengan proses atau perbuatan yang mengembangkan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk memanfaatkan kaidah teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan atau teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi bisa diartikan dengan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, kejujuran tertentu. Selain istilah profesi, kita mengenal istilah profesional, profesionalisme, dan profesionalisasi. Ketiga istilah tersebut memiliki definisi masing-masing. Sudrawan Dhani membedakan ketiga istilah tersebut sebagai berikut. Profesional merujuk pada dua hal, yaitu orang yang menyandang suatu profesi dan kinerja dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Profesionalisme dapat diartikan sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu. Sedangkan profesionalisasi merupakan proses peningkatan kualifikasi atau kemampuan para anggota penyandang suatu profesi untuk mencapai kriteria standar ideal dari penampilan atau perbuatan yang diinginkan oleh profesinya itu. Keguruan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa diartikan perihal atau yang menyangkut pengajaran, pendidikan, dan metode pengajaran. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, profesi keguruan adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. John Dent mengemukakan bahwa pengembangan profesionalitas guru dimaknai sebagai a process where the teacher become more professional, yakni suatu proses yang dilakukan untuk menjadikan guru dapat tampil secara profesional. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa pengembangan profesi guru didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan taraf atau derajat profesi seorang guru yang menyangkut kemampuan guru, baik penguasaan materi ajar ataupun penguasaan metode pengajaran, serta sikap keprofesionalan guru menyangkut motivasi dan komitmen dalam menjalankan tugas sebagai guru. Pengembangan dan peningkatan profesi guru juga dilakukan dalam rangka menjaga keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi pembinaan kompetensi pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial. Sedangkan pembinaan pengembangan karir meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Keduanya disesuaikan dengan jabatan fungsional masing-masing. Urgensi program pengembangan guru sendiri didasarkan pada sebuah asumsi bahwa tidak semua guru dan tenaga kependidikan yang dihasilkan telah memenuhi kriteria guru profesional. Dengan berdasarkan pada asumsi tersebut, agar guru dapat memberikan kontribusinya secara maksimal bagi pencapaian tujuan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, maka harus ada upaya pengembangan profesi guru yang dilakukan secara bertahap dan kesinambungan terus-menerus. Baik, saya akan melanjutkan. Yang kedua, sikap profesionalitas. Yang ke-A, konsep sikap profesionalitas. Menurut para ahli, profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Meister mengemukakan bahwa profesionalisme bukan sekadar pengetahuan teknologi dan manajemen, tetapi lebih merupakan sikap pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi, bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi, tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan.
Profesional juga bisa diartikan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi, seperti dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Jadi, profesional menunjuk pada dua hal, yakni orang yang melakukan pekerjaan dan penampilan atau kinerja orang tersebut dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Jadi, guru profesional adalah guru yang menyadari bahwa dirinya adalah pribadi yang dipanggil untuk mendampingi peserta didik dalam belajar, sehingga guru secara terus-menerus perlu mengembangkan pengetahuannya tentang bagaimana seharusnya peserta didik itu belajar. Perwujudannya, jika terjadi kegagalan pada peserta didik, guru terpanggil untuk menemukan akar penyebabnya dan mencari solusi bersama peserta didik, bukan mendiamkannya atau malah menyalahkannya. Sikap yang harus senantiasa dipupuk adalah kesediaan untuk mengenali diri dan kehendak untuk memulihkan keguruannya, serta mau belajar dengan meluangkan waktu untuk menjadi guru. Seorang guru yang tidak bersedia belajar, tidak mungkin kerasan dan bangga menjadi guru. Kerasan dan kebanggaan atas keguruannya adalah langkah untuk menjadi guru yang profesional kunandar. Kualitas profesionalisme guru ditunjukkan oleh 5 sikap, yakni yang pertama, keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal. Yang kedua, meningkatkan dan memelihara citra profesi. Yang ketiga, keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya. Yang keempat, mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi. Dan yang kelima atau yang terakhir, memiliki kebanggaan terhadap profesinya. Di samping itu, ada satu kompetensi yang diperlukan guru, yakni kompetensi kepribadian sah. Menurut Suryadin dalam Suwarna, predikat guru profesional dapat dicapai dengan memiliki 4 karakteristik profesional, yakni yang pertama, kemampuan profesional atau professional capacity, yaitu kemampuan integrasi sikap, nilai, dan keterampilan serta presentasi dalam pekerjaannya. Secara sederhana, guru harus menguasai materi yang diajarkan. Yang kedua, kompetensi upaya profesional atau professional effort, yakni kompetensi untuk membelajarkan siswanya. Yang ketiga, profesional dalam pengelolaan waktu atau time devotion. Yang keempat, imbalan profesional atau professional rent yang dapat mensejahterakan diri dan keluarganya. Arifin mengumumkakan guru Indonesia yang profesional dipersyaratkan mempunyai yang pertama, dasar ilmu yang kuat sebagai pengejawatan terhadap masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan di abad 21. Yang kedua, penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praktis pendidikan, yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis bukan hanya merupakan konsep-konsep belaka. Pendidikan merupakan proses yang terjadi di lapangan dan bersifat ilmiah, serta riset pendidikan hendaknya diarahkan pada praksis pendidikan masyarakat Indonesia. Yang ketiga atau yang terakhir, pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan. Proses guru merupakan proses yang mengembangkan terus-menerus dan berkesinambungan antara LPTK dengan praktek pendidikan. Kekerdilan profesi guru dan ilmu pendidikan disebabkan terputusnya program pre-service dan in-service karena pertimbangan birokratis yang kaku atau manajemen pendidikan yang lemah. Yang ke B, ciri-ciri guru profesional. GPM memiliki ciri-ciri sebagai profesional sungguhan. Ciri-ciri itu terefleksi dari perilaku kesehariannya sebagai GPM. Hasil studi beberapa ahli mengenai sifat atau karakteristik profesi yang secara taat asas dimiliki dan dijunjung tinggi oleh GPM, yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan, termasuk dalam kerangka ini pelatihan-pelatihan khusus yang berkaitan dengan keilmuan yang dimiliki oleh seseorang penyandang profesi. Yang kedua, memiliki pengetahuan spesialisasi. Pengetahuan spesialisasi mengkhususkan penguasaan bidang keilmuan tertentu. Guru yang sesungguhnya harus memiliki spesialisasi bidang studi atau subject matter dan penguasaan metodologi pembelajaran. Yang ketiga, menjadi anggota organisasi profesi. Dibuktikan dengan kepemilikan kartu anggota, pemahaman terhadap norma-norma organisasi, kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Yang keempat, memiliki pengetahuan praktis yang dapat digunakan langsung oleh orang lain atau klien. Pengetahuan khusus itu bersifat aplikatif, di mana aplikasinya didasari atas kerangka teori yang jelas dan teruji. Yang kelima, memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan atau communicable. GPM mampu berkomunikasi sebagai guru dalam makna apa saja yang disampaikannya dalam dipahami
dapat dipahami oleh siswa. Yang keenam, memiliki kapasitas mengorganisasikan kerja secara mandiri dan self-organization. Istilah mandiri di sini berarti kewenangan akademiknya melekat pada diri sendiri. Yang ketujuh, mementingkan kepentingan orang lain atau altruism, memberikan layanan kepada anak didik pada saat bantuan itu diperlukan. Yang kedelapan, memiliki kode etik. Kode etik dijadikan norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfan Damianti dengan NIM 2020 A1H022. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Adapun materi yang akan saya bacakan yaitu tentang pengembangan profesi guru. A. Strategi pengembangan profesi guru. Pengembangan profesionalisme guru selalu mendapatkan perhatian secara global karena guru berperan penting dalam mencerdaskan bangsa dan sebagai sentral pendidikan karakter. Dalam jurnal ekonomi dan pendidikan yang ditulis Mustafa dijelaskan beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pengembangan profesi guru, yaitu yang pertama, adapun strategi perubahan paradigma, yaitu strategi ini dimulai dengan mengubah paradigma birokrasi agar menjadi mampu mengembangkan diri sendiri sebagai institusi yang berorientasi pelayanan, bukan dilayani. Adapun yang kedua yaitu strategi debirokratisasi, yaitu strategi ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkatan birokrasi yang dapat menghambat pada pengembangan diri guru. Dan untuk melakukan profesionalisasi, ada 3 pengembangan yang ditawarkan oleh R.D. Lansbury yang dapat dijadikan sebagai kerangka dalam merumuskan strategi pengembangan, yakni yang pertama, pendekatan karakteristik. Berupaya memunculkan karakter yang melekat dalam suatu profesi sehingga profesi itu benar-benar dijalankan sesuai dengan tuntutan profesional. Kemudian yang kedua, yaitu pendekatan institusional, yaitu pendekatan yang lebih memandang profesionalitas sebagai suatu proses konstitusional atau perkembangan asosional. Kemudian yang ketiga, yaitu pendekatan legalistik, yaitu merupakan upaya profesionalisasi yang menekankan pada adanya pengakuan suatu profesi oleh negara. Baik, dari pendekatan tersebut dapat dirumuskan strategi dalam pengembangan profesionalitas ke dalam 3 level, yaitu yang pertama, upaya profesionalisasi yang dilakukan oleh guru secara pribadi agar mereka dapat meningkatkan kualitas keprofesionalis. Yang kedua, pengembangan yang dilakukan oleh manajemen lembaga melalui berbagai kebijakan manajerial yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, yaitu upaya pengembangan pada level makro yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara luas dalam kerangka manajemen pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, yaitu prinsip pengembangan profesi guru. Baik, adapun prinsip umum dan khusus. Prinsip umum pengembangan profesional guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu demokratis. Kemudian yang kedua, ada satu kesatuan yang sistematis dengan sistem yang terbuka dan multi makna. Kemudian yang ketiga, yaitu suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang hayat. Kemudian yang keempat, yaitu memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, yaitu jenis-jenis kegiatan pengembangan profesi guru. Inisiatif pengembangan keprofesian guru idealnya banyak berasal dari prakarsa lembaga. Selain kegiatan-kegiatan pengembangan profesi yang dikemukakan Sudarwandani, terdapat berbagai model pengembangan profesi guru yang dikemukakan oleh para ahli. Antara lain, menurut Richard dan Lockhart, terdapat beberapa model pengembangan profesional guru, meliputi yang pertama, yaitu keikutsertaan dalam konferensi. Kemudian yang kedua, yaitu workshop dan seminar. Yang ketiga, kelompok membaca. Kemudian yang keempat, yaitu pengamatan kolega. Kemudian selanjutnya, yaitu penulisan jurnal atau catatan harian guru. Kemudian yang keenam, kerja proyek. Jadi, berbagai model
profesionalisme guru yang dikemukakan oleh para ahli ternyata memiliki banyak persamaan, yaitu Ahmad Yusuf Sabri menjelaskan dalam jurnalnya pada Konvensi Nasional Pendidikan pada tahun 2016 beberapa implementasi model-model profesionalisme guru sehingga memungkinkan guru dapat memilih model tersebut sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Adapun yang pertama yaitu program peningkatan kualifikasi pendidikan guru. Yang dimaksud di sini adalah program ini ditunjukkan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan minimal sarjana untuk mengikuti pendidikan sarjana bahkan magister pendidikan keguruan dalam bentuk tugas belajar. Kemudian yang kedua yaitu program penyetaraan dan sertifikasi. Adapun yang ketiga, program pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi, yaitu program ini diberikan kepada guru agar tercapai kompetensi yang diinginkan sehingga materi pelatihan mengacu kepada penambahan yang menunjang kompetensi yang akan dicapai. Kemudian yang keempat yaitu program supervisi pendidikan, yaitu program ini ditunjukkan untuk memberikan bantuan kepada guru dalam menyelesaikan persoalan pembelajaran yang dihadapi guru di kelas. Kemudian yang kelima yaitu program pemberdayaan KKG dan MGMP, yaitu wadah kegiatan profesional guru biasanya untuk guru SD atau guru kelas, dan sedangkan MGMP itu untuk guru SMP dan SMA sesuai dengan bidang studi masing-masing. Kemudian yang keenam yaitu simposium guru, yaitu simposium guru ini merupakan media guru untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman tentang proses pembelajaran dan ajang untuk kompetensi ajang kreativitas di antara guru-guru tersebut. Kemudian yang ketujuh yaitu program pelatihan tradisional lainnya. Kemudian yang kedelapan membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah. Nah, salah satu kelemahan guru adalah kurangnya membaca dan menulis karya ilmiah sehingga karir guru sedikit terhambat karena mereka kekurangan karya ilmiah tersebut. Kemudian yang kesembilan yaitu berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah. Saya Didi Wahidin, saya akan melanjutkan pemateri keempat, yakni tentang implementasi program pengembangan profesi guru di Indonesia. Jadi ada 3 implementasi program pengembangan profesi guru di Indonesia. Yang pertama, ada implementasi secara umum program sertifikat guru di Indonesia. Jadi untuk implementasi ini, dunia pendidikan erat kaitannya dengan proses transfer ilmu, pengetahuan, dan nilai-nilai karakter. Di mana pelaku utamanya adalah guru, guru menjadi proses utama yang menentukan kualitas peserta didiknya, dan lebih jauh lagi mempengaruhi mutu pendidikan. Jabatan guru sebagai profesi bermula setelah dikeluarkannya Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang dilaksanakan oleh DPR sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan, menyebabkan perlu adanya penyelenggaraan sertifikasi profesi guru melalui penilaian portofolio atau melalui pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang selanjutnya disebut LPTK. Berdasarkan rambu-rambu pelaksana pendidikan dan latihan profesi guru, adapun penyelenggaraan PLPG dilakukan berdasarkan proses baku sebagai berikut. Yang pertama, PLPG dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara sertifikat guru dalam jabatan yang telah ditetapkan pemerintah. Yang kedua, PLPG diselenggarakan selama 9 hari beberapa pertemuan JP dengan alokasi 30 JP teori dan 60 JP praktik. 1 JP setara dengan 50 menit. Yang poin ketiga, pelaksanaan PLPG bertempat di LPTK atau di kabupaten kota dengan memperhatikan kelayakannya, representatif dan kondusif untuk proses pembelajarannya. Poin keempat, ada rombongan belajar. Yang kelima, ada 1 rombel maksimal 30 orang peserta dan 1 kelompok per catching, per counseling, per supervising maksimal 10 orang peserta, 30 dalam kondisi tertentu jumlah peserta. 1 rombel atau kelompok per catching, per counseling, per supervising dapat disesuaikan. Dan masih ada 11 poin lainnya. Lanjut, yang kedua, yang poin B, ada yang namanya analisis mendalam permasalahan program sertifikasi guru di Indonesia. Jadi untuk poin ini, menjadi guru bukan merupakan bakat sejak lahir. Seseorang yang akan menjadi guru profesional harus melewati proses pendidikan, pengarahan, dan pelatihan yang intensif terlebih dahulu. Guru sebagai pemeran utama dalam menentukan kualitas pendidikan memang sudah semestinya mendapatkan sarana dalam mengukur kualitas pendidikan atau kapasitas dirinya agar menjadi guru yang berkompeten dan profesional yang kemudian berdampak pada peningkatan kualitas peserta didik dan lebih jauh lagi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam rangka merealisasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen,
tentang sertifikasi guru, pemerintah telah menyusun berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan juga kesejahteraan guru. Salah satunya adalah adanya program sertifikasi guru. Namun dalam realisasinya, pelaksanaan program sertifikasi guru masih menemui banyak permasalahan, baik dalam hal pelaksanaannya maupun pencapaian tujuan sesuai dengan hasil yang diinginkan. Dalam praktiknya, ternyata banyak ditemui berbagai tindak penyelewengan, baik yang nampak hingga ke publik maupun yang terselubung oleh pihak-pihak tertentu. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Malem Sendah Sembiring, staf peneliti Pusdaknov, Balitbang Kemendiknas, melalui penelitiannya yang berjudul Kajian Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru Prohemi 2013, mencatat setidaknya ada 4 temuan yang menunjukkan kegagalan program sertifikasi guru di Indonesia. Pertama, implementasi kebijakan uji kompetensi guru melalui uji portofolio. Diragukan pengaruhnya terhadap peningkatan kompetensi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.